Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erintia Purnama dengan NIM 43020180088. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu profitabilitas. Profitabilitas adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam meningkatkan laba atau keuntungan pada tingkat penjualan tertentu atau periode penjualan tertentu. Nah, profitabilitas sendiri dapat dinilai dengan menggunakan berbagai cara, tergantung dari apa yang ingin diperbandingkan dalam profitabilitas itu. Menurut Agus Hartono, profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba atau keuntungan dengan penjualannya, total aktiva, maupun melalui modalnya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama adalah margin laba kotor. Di sini kita bisa melihat persentase dari laba kotor yang didapatkan dari penjualan, yang mana tentunya persentase ini sangat mempengaruhi arus kas dari suatu perusahaan. Yang kedua adalah margin laba bersih. Laba bersih ini merupakan rasio dari profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih setelah dikurangi dengan pajak dari pendapatan penjualan suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga ada rasio pengembalian aset. Nah, rasio ini berguna untuk menilai persentase dari keuntungan laba terkait dengan sumber daya atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada rasio pengembalian ekuitas. Nah, rasio ini berguna untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dari pemegang saham perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah rasio pengembalian penjualan. Rasio profitabilitas ini menampilkan keuntungan suatu perusahaan yang dimiliki setelah melakukan pembayaran variabel seperti gaji atau upah, biaya modal, bahan baku untuk produksi, dan lain-lain. Kemudian ada pengembalian modal yang digunakan. Melalui rasio ini, perusahaan bisa mengukur keuntungan dari modal yang dipakai, tetapi dalam bentuk persentase persen. Nah, yang ketujuh ada return on investment. Melalui rasio probabilitas ini, yang dihitung yaitu laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Biasanya, rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, yang terakhir ada earning per share atau EPS. Rasio profitabilitas ini berguna untuk menilai tingkat kemampuan suatu perusahaan melalui per lembar sahamnya dalam menghasilkan keuntungan. Nah, profitabilitas sendiri tentunya memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam suatu perusahaan. Nah, di antaranya yang pertama yaitu mengukur dan mengetahui besarnya laba yang diperoleh dari suatu perusahaan. Yang kedua, berguna sebagai tolak ukur penilaian bagi trader atau saham, pemilik saham, investor. Kemudian yang ketiga, untuk membantu evaluasi kinerja suatu perusahaan. Yang terakhir, untuk mengetahui jumlah laba bersih setelah dikurangi dengan pajak dengan modal sendiri. Kemudian materi yang selanjutnya adalah mengapa suatu perusahaan itu membutuhkan dana. Tujuan pendanaan pada perusahaan sendiri adalah sebagai bahan bakar agar bisnis tersebut bisa berjalan. Perusahaan membutuhkan suatu dana dengan tujuan-tujuan tertentu, antara lain yang pertama, untuk memulai bisnis baru, misalnya untuk menyewa kantor, memberi peralatan, membayar iklan. Kemudian yang kedua, untuk menjalankan bisnis, misalnya untuk memenuhi likuiditas jangka pendek. Kemudian yang ketiga, untuk memperluas bisnis, misalnya dengan menambah cabang baru, membeli mesin produksi, atau membangun fasilitas produksi yang lebih luas. Materi yang ketiga adalah tentang mengapa akuntansi penting dalam suatu perusahaan.
Akuntansi sendiri, memiliki peran sebagai sumber atau pusat informasi keuangan perusahaan. Bagian dalam sebuah akuntansi biasanya disebut dengan siklus akuntansi. Nah, siklus ini berisi tentang transaksi-transaksi, dalam suatu perusahaan yang dicatat oleh seorang akuntan setiap harinya secara berurutan. Nah, data pelaporan akuntansi ini akan dikumpulkan sebagai data evaluasi atas kinerja suatu perusahaan tersebut. Kemudian, pemilik perusahaan tersebut dapat membandingkan laporan keuangan pada tahun ini dengan tahun lalu. Nah, sehingga pemilik perusahaan bisa mengetahui apakah bisnisnya berjalan dengan lancar atau tidak. Sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai 3 materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.